Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasya Ayu Lestari Fiero dengan NIM C1B019162 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pembukuan, pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi di bidang perpajakan. Kita mulai dari pembukuan atau pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga peroleh dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang wajib diselenggarakan oleh wajib pajak adalah pembukuan yang terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang atau PPN. Bagi wajib pajak yang memuat ketentuan perundangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan. Sekurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak terutang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kewajiban pembukuan itu dibebankan atas penerimaan bruto secara teratur lebih besar dari 4,8 miliar rupiah. Pembukuan atau pencatatan harus meliputi yang pertama, diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, angka mata uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia atau asing yang diizinkan Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan konsisten dengan aktual basis atau cash basis. Perubahan metode harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Biasanya pembukuan ataupun dokumen lainnya harus disimpan selama 10 tahun yang diberlakukan untuk wajib pajak di tempat kegiatan itu sendiri dan untuk wajib pajak badan di tempat kedudukannya. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan, maka akan mendapatkan sanksi atas tindak tidak mengadakan pembukuan. Sanksi tersebut antara lain: yang pertama, pajak terutang yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak atau SKP akan dinaikkan menjadi 100%, khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Jika wajib pajak pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapat pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengelola data atau keterangan lain guna untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Untuk menghadapi wajib pajak dalam mengadakan pembukuan, maka DJP menunjukkan KPP sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam bidang perpajakan yang diberikan sepenuhnya oleh undang-undang guna untuk mengadakan pemeriksaan pembukuan terhadap wajib pajak. Jika DJP dan KPP mendapat keraguan terhadap ketentuan pembukuan yang dibuat oleh wajib pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menugaskan seorang akuntan untuk mengadakan pemeriksaan atas semua pembukuan wajib pajak, sampai pada bukti-bukti mendasar dan dapat dilakukan pemeriksaan secara sektoral atau pemeriksaan atas bagian tertentu dalam pembukuan. Dalam melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan dapat dipaksakan di tempat usaha atau tinggal wajib pajak. Sasaran pemeriksaannya yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar. Yang kedua, kesalahan hitung. Yang ketiga, penggelapan secara khusus dari penghasilan. Yang keempat, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak. Tujuan pemeriksaan yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Dapat dilakukan dalam hal yang pertama untuk SPT menunjukkan kelebihan pajak, untuk SPT PPh menunjukkan rugi, untuk SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu, lalu ada indikasi lain tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan.
Yang kedua, tujuan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal yang pertama, pemberian NPWP secara jabatan, yang kedua, penghapusan NPWP, yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan PKP, yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan, yang kelima, pencocokan data atau keterangan, dan lain-lain. Untuk prosedur pemeriksaan, yang pertama, petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Lalu, wajib pajak yang diperiksa harus yang pertama memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. Yang kedua, memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, memberi keterangan yang diperlukan. Yang keempat, kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. Lalu yang kelima, Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Materi selanjutnya, penyidikan. Penyelidikan itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dimana dengan adanya bukti tersebut membuat adanya titik terang atas tindak pidana dengan bidang perpajakan yang terjadi, dan dapat menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan dalam tindak pidana tersebut. Penyelidikan tindak pidana pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berada dalam lingkungan DJP yang diberi penugasan atau wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana yang terjadi dalam perpajakan. Pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Wewenang penyidiknya yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang keempat, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan. Yang kelima, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan. Yang keenam, menyuruh berhenti, melarang, meninggalkan ruangan serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa. Yang ketujuh, memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. 8. Memanggil orang untuk didengar kesaksiannya. Yang 9. Menghentikan penyidikan. Lalu 10. Melakukan tindak lain yang dianggap perlu untuk penyidikan. Tindak pidana dalam bidang perpajakan ini dapat berupa kealpaan atau kesenjangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kealpaan itu sendiri merupakan sesuatu yang terjadi ketika wajib pajak alpa atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT ataupun menyampaikan SPT namun isinya tidak benar dan tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian yang berdampak pada pendapatan negara. Baiklah, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.